Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 46 sampai ayat 47. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Dung teluari dijalahi halahi, dapat halahi maya juguk manangihon, dohot menyapa-nyapai akasi boto surat Yahudi di bagas ni debata. Humak komando sude halak nadisi umbege akka alus nia na topet-topet. Dalam bahasa Indonesia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, peristiwa ini adalah peristiwa ketika Yesus sudah berumur 12 tahun. Pada saat itu Yusuf dan juga Maria pergi ke Yerusalem pada masa Paskah, di mana sebagai tradisi Keyahudian pada masa Paskah semua Yahudi akan berkumpul menuju ke Yerusalem, di mana di Yerusalem adalah yang terdapat sinagoge bait suci. Kemudian pada saat itu, pada saat di dalam perjalanan dan akan pulang, orang tuanya sesungguhnya Yusuf dan Maria sudah berjalan sejauh 1 hari perjalanan. 1 hari perjalanan, dan memang antara Yerusalem dan Nazaret yang berada di Galilea adalah cukup jauh dan bisa menempuh perjalanan sekitar 2-3 hari jalan kaki. Oleh karena itu, ketika orang tuanya di tengah jalan mengetahui bahwa Yesus tidak ada bersama dengan teman sebaya dengan satu kampung, maka kembalilah ke Yerusalem. Artinya tadi pertama ketika perjalanan pergi, pulang sudah 1 hari, dan kembali lagi ke Yerusalem menjadi 2 hari, dan sepanjang 1 hari lagi dalam pencarian di Yerusalem, maka bertemulah dengan Yesus setelah 3 hari pencarian. Dan yang terjadi adalah Yesus ditemukan sedang berdiskusi dengan para ahli Taurat, dengan para alim ulama di sinagoge. Dan memang sinagoge adalah sebuah tempat untuk berdiskusi, untuk menggali ilmu pengetahuan. Dan sepanjang hari akan banyak orang yang melakukan aktivitas-aktivitas ini. Dan pada umumnya para orang-orang yang remaja akan dibimbing dan didengarkan pengetahuannya dan dibina untuk memahami tentang Taurat dan tentang sejarah-sejarah nenek moyang mereka, sejarah Israel. Kemudian ketika mereka menemukan Yesus di sana, mereka menjadi terkejut dan mengatakan, "Kenapa engkau tidak mengasih tahu kepada kami tentang keberadaanmu?" Dan Yesus mengatakan, "Kenapa kalian mencari anak manusia, anak Allah di tempat yang lain?" Oleh karena itu, pemahaman ini sesungguhnya mau menyatakan bahwa eksistensi Yesus sudah ada sejak daripada dia menjadi di rahim ibunya. Dia berumur 8 bulan dan dia berumur 12 tahun. Kelihatan bahwa keilahiannya itu melekat bagi dirinya dan dia adalah merupakan Allah itu. Saudara terkasih, ketika Yesus berdiskusi, para ahli Taurat dan para imam, para alim ulama itu melihat dan mendengarkan betapa banyak yang diketahui oleh Yesus, dan pertanyaan-pertanyaan yang dijawabnya merupakan sesuatu yang mencengangkan bagi mereka. Karena memang dalam Yesus adalah merupakan sumber hikmat dan sumber pengetahuan. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah itu
yang merupakan sumber pengetahuan, hikmat, dan segala sesuatu yang ada diketahui oleh Yesus. Dalam pemahaman ini, saudara terkasih, sering kita terkecoh sebagaimana orang tua daripada Yesus, Yusuf dan Maria, tidak menyadari bahwa Yesus adalah merupakan Allah. Kenapa? Oleh karena kedekatan. Dan terkecoh seperti orang alim ulama dan orang ahli Taurat, oleh karena pemahaman mereka sudah tinggi dan mereka tidak menyadari bahwa mereka bersama dengan Allah di dalam perdiskusian yang terjadi. Orang-orang percaya sampai saat ini bisa terkecoh dengan imannya. Kenapa? Karena dia sudah lama menjadi orang Kristen, sehingga dia tidak lagi sensitif untuk mengenal tentang eksistensi Tuhan dalam dirinya. Tidak mau lagi untuk memahami dengan baik tentang ketuhanan dalam kehidupannya. Dan juga terkecoh oleh karena sudah sering membaca firman, memahami firman, dan menganggap dirinya lebih kudus dan lebih mengetahui segala sesuatu. Padahal Allah lah sumber kekudusan dan sumber pengetahuan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Kristus, firman ini sesungguhnya mau menerangkan, menegaskan bagi kehidupan kita, agar kita menyadari dengan tepat tentang eksistensi Yesus dan mengimani itu di dalam kehidupan kita. Mungkin oleh karena kita sudah lama menjadi Kristen, kita menjadi sulit untuk mengenal ketuhanan kita. Bisa saja oleh karena kita sudah orang-orang yang terbiasa untuk bergelut dalam firman, membaca firman, kita menjadi merasa lebih kudus dan lebih mengetahui segala sesuatu. Allah adalah sumber segala sesuatu dan dialah yang mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu, kosongkan diri kita, jangan menjadi masuk egoisme kerohanian, dan kosongkan hati kita, jangan sempat menjadi merasa bahwa kita sudah mengenal Allah, namun kenyataannya belum mengenal Allah. Ketika kita menerima Tuhan di dalam diri kita dengan posisi penerimaan yang tulus, maka kita akan mengenalnya dan memuji Dia dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita terus berupaya untuk menjadi berkenan di hadapan Allah. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami. Ketika Yesus berumur 12 tahun, Dia berada di bait Allah. Pertanyaan bagi orang tuanya dan keheranan bagi para imam. Oleh karena itu, pada saat ini kami juga ditegur dan diingatkan. Terkadang oleh karena kami menjadi sudah dilabelkan sebagai pengikut Kristus, kami lupa oleh karena kebaikan Tuhan, lupa akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Juga oleh karena kami sudah pernah dan sering mendengarkan firman, merasa bahwa sudah segalanya mengetahui. Oleh karena itu Tuhan melalui firman ini, kosongkan hati kami, kosongkan jiwa kami, agar kami semakin rindu terhadap pengenalan kepada Kristus Yesus. Jadikan firman menjadi bagian dari hidup kami. Dan hamba berdoa kepada seluruh umat yang mendengarkan firman dan mendengarkan channel ini. Berkati mereka di dalam setiap apa yang mereka kerjakan sepanjang satu pekan yang sudah dijalani. Berkati usahanya, berkati rumah tangganya. Kalau ada yang sakit pada saat ini, hamba berdoa sembuhkan, ulurkan tangan kasih setiamu agar dia menjadi sembuh. Yang berduka biarlah Tuhan menjadi memberikan penghiburan dan sukacita melimpah Tuhan berikan bagi setiap orang percaya dalam Kristus Yesus. Amin.